Yuk, kita mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita tambahan ya untuk Naima untuk tugasnya buat presentasi. Babnya itu materi genetik. Nah, yang pertama yang mau kakak tanyain, eh, bagiannya Naima itu semua satu bab ini materi genetik atau ada batasnya? Enggak, Kak. Sebentar, aku lihat dulu. Aku itu bagian yang gen dan penjelasan lainnya sama Hmm? sintesis protein. Dan penjelasan lainnya sama sintesis protein. Oh, enggak, jadi nggak ngurut gitu. Iya, aku jadi bagi-bagi tugas sama teman-teman aku. Oh gitu. Nah, soalnya kan dua itu kan kayak apa ya? Berarti yang replikasinya enggak. Padahal kan replikasi di tengah nih harusnya. Oh berarti Mm-mm. nanti kita utamain dulu yang dua itu berarti ya. Nanti yang replikasinya kalau sempat aja terakhiran. Gitu ya. Untungnya replikasi bisa sih ya kalau dipisah gitu ya. Oke, kalau gitu sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kita langsung mulai ya ke materinya. Oke, jadi kan judul bab ini tuh ini ya materi genetik. Pertama kita harus tahu dulu gitu ya apa yang mau dibahas. Jadi em, untuk bab materi genetik ini kita bahas apa molekul gitu ya, molekul si pembawa faktor gitu ya, molekul gen ini seperti apa gitu ya, substansinya apa, secara kimiawi dia seperti apa sifatnya gitu ya. Yang pertamanya sifat-sifat si molekul ini, baru nanti tentang ekspresinya gitu, ekspresinya. Gimana dari gen ini kemudian gen ini diekspresikan gitu ya. Nah, tadi materi genetik itu apa? Materi genetik itu ya bahan gitu ya, bahan yang membawa faktor keturunan. Nah, faktor yang diturunkan itu disebut dengan gen, gitu ya. Nah, jadi secara kimia atau secara molekul, gen itu dibawa oleh bahan apa? Gitu ya. Jadi bahannya itu secara kimiawi, molekulnya itu adalah si asam nukleat ya. Jadi bukan protein, bukan karbohidrat, bukan lemak, tapi ini asam nukleat, gitu ya. Jadi ada empat makromolekul, yaitu tadi ya karbohidrat, protein, lemak, dan yang terakhir itu asam nukleat. Nah, asam nukleat ini ya mungkin baru ya dipelajari di biologi kelas 12 ini. Asam nukleat ini dia spesifik ya untuk membawa gen. Jadi kalau ditanya materi genetiknya apa ya berarti asam nukleat gitu ya dia membawa gen. Nah, ada dua jenis asam nukleat nih, DNA sama RNA. DNA itu singkatan dari deoksiribonukleik acid. Kalau RNA ini singkatan dari ribonucleic acid. DNA sama RNA itu beda dari penyusunnya, gitu ya. Dari penyusunnya bisa, dari bentukannya juga bisa. Nanti kita lihat deh tabel perbedaannya antara materi asam nukleat DNA dan RNA ini, gitu ya. Nah, yang pertama kalau dilihat dari gambar ini nih ya, di sini DNA punya kayak ini tuh kita bilang pita ya, ya satu gini nih. Ini kita bilang itu utas atau pita atau helix, helix agak ngeblur gitu ya, utas atau pita atau helix. Nah, kalau kita lihat sekilas gitu ya dari gambar perkenalan ini, eh, kita bisa lihat nih kalau DNA ini punya dua pita gitu ya, atau dua utas. Utas ini ya, utas satu, yang ini utas kedua. Nah, maka salah satu perbedaan DNA sama RNA, DNA ini dia bersifat double helix atau dua utas.
gitu ya. Ini sama aja ya utas kita helix. Nah, sedangkan RNA itu kalau kita lihat cuma satu ya kan, satu kita doang. Jadi dia ini single helix. Ada lagi nggak Kak perbedaan lainnya nih antara DNA sama RNA nih? Kan dari namanya aja beda gitu kan? Iya ada ya. Ini ada nggak ya? Oh ada di sini ya, ada tabel perbedaannya ada di sini ya. Nanti berarti kita bahas ya. Nah, situ ada tabel perbedaannya. Nah, kita bahas dulu nih sekarang sih struktur DNA itu kayak gimana gitu ya. Dia tersusun atas apa aja. Penjabaran dari ini gitu ya, penjabaran dari DNA-nya. Nah, yang pertama tadi kita udah kenal kalau DNA itu punya dua utas tadi ya, double helix. Jadi, yang kakak kotakin ini, kotak di kiri, ini menggambarkan utas satunya secara lebih detail dan yang di kanan ini utas keduanya, gitu ya. Dia terdiri dari tiga, gitu ya, tiga komponen utama struktur DNA. Jadi tiga struktur DNA terdiri dari tiga komponen. Ya per utasnya gitu ya, per utasnya. Yaitu apa aja ini ya, fosfat, gula, dan basa nitrogen. Yang mana fosfatnya? Yang ini ya. Yang ini yang bulatan kuning, ini fosfatnya. Terus ini gulanya yang berarti ini gula berkarbon 5 ya. Gula, bentar. Fosfat, tiga komponennya itu fosfat, gula ya, gulanya karbon ini kan kalau seginya nih kalau Naima itu 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 segi berarti itu menggambarkan karbonnya 5 jenis gulanya adalah gula berkarbon 5 atau kita bilang dia pentosa gitu kan ya kalau di kimia. Terus satu lagi apa? Satu lagi adalah basa nitrogen gitu. Nah, eh, nah, susunannya seperti ini. Jadi di bagian paling luar gitu ya, ini si fosfatnya, si fosfat berikatan dengan si gula, baru gula berikatan dengan basa nitrogen. Terus ini gambar simpelnya, simplifikasinya gitu ya. Kalau disimpelin jadi seperti ini dari paling rumit, kemudian ini sampai ke paling simpel gitu. Bentar, bentar. Tadi kan ini kan utas pertama kan ada fosfat, gula, basa nitrogen. Utas kedua juga sama, fosfat, gula, basa nitrogen. Dengan susunan yang sama, fosfat paling luar dan basa paling dalam gitu ya. Antara utas satu sama utas dua disatukan oleh ikatan yang menyatukan antara kedua basa gitu. Jadi berhubungannya di bagian basa nitrogennya. Gitu. Nah, terus eh, nah ini kan ya ini simplifikasi dari sebelah sini. Si fosfat dan gula itu digambarkan sebagai tulang punggungnya atau kayak kerangkanya gitu ya, apa ya? Ya rangka bangunan ibaratnya tiangnya gitu ya, tulang punggung. Ya kayak ini aja kayak tulang punggung kita kan bisa lah mirip ya kayak gini ya, ini tulang punggungnya. Kalau basa nitrogen ini kayak anak tangganya. Jadi basa nitrogen yang menyatukan antara dua tulang punggung gitu ya. Nah, terus fosfat, tadi kan katanya urutannya fosfat, gula, basa nitrogen gitu kan. Fosfat sama gula, ini ya, fosfat sama gula disatukan oleh ikatan yang namanya fosfodiester. Gitu. Dan dia bersifat lebih kuat, gitu ya. Jadi kuat. Jenis ikatannya itu kovalen. Ya, lebih kuat terhadap apa maksudnya? Terhadap suhu misalnya gitu ya. Kuat terhadap suhu. Gitu, suhu. Nah, sedangkan eh bentar, bentar. Nah, apa? Situ, ya, situ aja. Ini itu aja, solokin ke sebelah situ. Bentar ya, Naim. Bentar ya. Oke, Kak.
Halo, Oh, ada Naimah? ada. Maaf ya, Apa nih, Kak? kalau di rumah begitu. Bentar, bentar. Di Valid pakai HP mama dulu aja kali. Nih, kerja. Situ saja. Oke, kita lanjut. Nah, tadi antara fosfat sama gula disatukannya sama fosfodiester ya nama ikatannya. Sedangkan gula, oh enggak deh, salah ini ya. Bukan gula sama basa. Ini basa dengan basa lainnya. Maksudnya ya, ikatan basa sama basa lainnya itu disebutnya ikatan hidrogen. Jadi ini bukan gula ya, harusnya basa pada utas satu dengan basa pada utas lainnya itu namanya ikatan hidrogen. Gitu. Kalau antara gula dengan basa sih ikatan kovalen biasa, sih. Ikatan kovalen biasa ya. Nggak ada namanya gitu. Terus kalau tiga ini ya tadi ya si fosfat gula basa nitrogen tiga ini satu kesatuan dia disebutnya nukleotida pakai T gitu ya. Tiga ini disebutnya dia nukleotida. Tapi kalau tanpa gugus fosfat, itu artinya cuma gula sama si basanya aja, gula sama basanya. Ini sebutannya nukleotida. Gitu. Nah, karena tadi kan seperti tulang punggung ya atau seperti tangga, maka nggak mungkin ada satu anak tangga gitu kan. DNA terdiri dari banyak anak tangga, sehingga DNA bisa disebut juga dengan polinukleotida. Jadi kumpulan gitu ya dari banyak nukleotida. Ingat kalau nukleotida itu berarti ngacu ke fosfat gula basa nitrogen itu ya. Satu kesatuan itu. Begitu. Terus nih yang penting nih ya, DNA itu bersifat antiparalel. Nah, maksudnya gimana nih antiparalel? Tadi kan DNA kan punya dua utas ya, dua pita. Nah, masing-masing pitanya gitu ya, untuk satu pita, ya ini secara kimia gitu ya, ujung satunya itu dinamakan dengan ujung 5 ya, 5 aksen. Sedangkan ujung satunya lagi, ujung 3 aksen yang ada bagian OH-nya gitu ya. Berarti nih yang ini kayak bentuknya begini, nah ini yang 5, ujung 5. Sedangkan yang bagian bawahnya, ya sama aja sih ya sebenarnya, nggak usah bentukan kayak gitu. Pokoknya yang salah satu ujungnya ujung 5, yang ada OH-nya itu ujung 3. Gitu. Nah, terus antiparalelnya di mana? Nah, kalau satu utas itu 5/3, maka utas lainnya pasangannya nggak 5/3 juga, tapi utas duanya 3/5 gitu. Jadi nggak ada tuh 5/3, ini satu pitanya 5/3, pita lainnya nggak 5/3 lagi gitu, nggak bisa kayak gini ya. Nah, makanya ada kata antiknya gitu ya. Antiparalel itu arahnya kayak berlawanan. Paralel tapi arah berlawanan. Gitu. Satunya kalau satu pitanya arah 5/3, satunya lagi berarti 3/5. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Eh, maksud dari 5 sama 3-nya itu apa, Kak? Nah, itu sebenarnya kayak penamaan aja sih. Dilihat tuh dari apa ya. Dari ujungnya tuh kayak gimana nih. Kayak ini nih. Ujung yang ngikat ke si gula nih kalau kamu perhatiin ya ujung dari gugus fosfat yang ngikat ke gula ini adalah nomor 5 dari si ini biar kelihatan. Ini kalau kamu perhatiin ini ada angka 5 kan ya di sini ya. Kelihatan nggak? Nih, ini ada 5 kan ya yang pink ini. Nah, ini kan bagian dari gugus fosfat nih. Jadi gugus fosfat itu ada kalau dinomerin kayak zaman apa ya? Kalau kimia mungkin ya kayak karbon nomor 1, 2, 3 yang kayak gitu loh. Nah, Iya, ya. kalau yang di sini berarti
ikatan antara si fosfat sama gulanya, oh iya di gulanya, maaf, maaf di gulanya, itu diikat pada karbon nomor 5-nya si gula gitu. Fosfatnya ngikat di karbon nomor 5 gula. Nah, gitu ya. Gitu. Kalau yang ujung 3 berarti fosfatnya ngikat di ujung tiganya, eh fosfat yang ngikat di karbon nomor 3 gulanya. Nah, itu sih penamaannya. Makanya ini kan kayak kebalik gitu ya. Tiga nih, ujung 3 tuh di sini. Kalau ujung 5-nya di arahnya kebalik segi 5-nya gitu. Jadi dari nomor si karbon keberapa yang ngikat ke gugus fosfat. Ya cukup. Itu Hmm? GC sama CG-nya itu apa? Belum. Ya, belum. Oh, oke. Habis ini ya. Ah. Jadi ini tuh kan GC ini kan berarti kan kalau dilihat sekilas aja dulu ini kan basa nitrogennya tadi ya, basa nitrogen. Ini kan fosfat yang warna kuning, gula yang warna biru. Nah, berarti yang warna-warni ini kan basa nitrogen ya. Nah, si basa nitrogen itu nggak cuma satu gitu ya, tapi dia ada 4 jenis gitu. Nah, ini nanti kita bahas ya variasinya. Nah, sini. Variasi dari basa nitrogen. Oke, ada lagi nggak selain itu dulu? Berarti yang tadi gambar tadi tuh udah ada satu DNA aja gitu. Ini untuk satu DNA. Lebih gambar spesifiknya dari ini gitu. Dari ya dari ini kan simplifikasi. Simplifikasi ini yang paling lengkap yang sebenarnya kayak gini. Gitu. Ini yang secara 3 dimensinya. Kalau di 2 dimensiin kayak gini. Lengkapnya ya ini tadi ada sih molekul-molekul ini. Kalau RNA berarti yang mana dong? Ya udah salah satu utas aja. Kamu tutup aja utas duanya misalnya. Itu RNA. Utas satu ini doang nih, satu kotak ini doang. Ya itu RNA berarti begitu. Kalau RNA kan tadi single helix ya, cuma satu doang utasnya. Artinya nggak akan ada nih ikatan hidrogen antara dua basa ini nggak ada. Kalau di RNA satu garis doang. Berarti kalau Begitu. misalnya DNA itu kayak ada tutupnya. Kalau misalnya RNA tuh kayak kebuka gitu. Hmm, kalau bilang tutup gimana ya? Nggak bisa bilang tutup nggak juga sih. Lebih ke ya bilang aja ini apa ya? Ya dua pitanya gitu. Kebetulan ya pitanya memang saling berhubungan gitu ya. Ya antara pita 1 sama 2 ya dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Ya iya sih, boleh kalau mau analogi aja ya. Ya kalau analogi aja boleh ya. Ini kayak dua hamburger gitu kan ya. Ya, ada tutup sama ada wadahnya. Kalau ini wadahnya doang boleh kalau analogi boleh. Begitu. Ada lagi? Ada kok misalnya. Oke, next ya. Sekarang apa perbedaan struktur dari DNA sama RNA? Tadi kan ya dua-duanya ini kan asam nukleat ya, cuma beda jenis aja. Ini udah kakak buatin tabel perbandingannya. Kalau DNA jumlah utasnya atau pitanya atau helixnya tuh ganda ya tadi ya. Double helix berarti ada dua ya, dua utas. Sedangkan RNA ya ini ya tunggal satu doang, gak ada temennya. Tuh. Terus dari namanya, tadi kan DNA kan deoksiribo gitu kan ya, nucleic acid. Kalau ini ribonucleic acid. Nah, jenis si gulanya itu, nah itu tadi kata-kata itu mencerminkan gula, jenis gulanya, gula pentosanya. Kalau DNA, gula penyusunnya itu deoksiribosa. Nama si gulanya ya, nama jenis gulanya. Kalau RNA itu ribosa. Tapi kalau dilihat dari jumlah karbonnya kedua-duanya ini sama-sama gula C5 ya. Tetap sama-sama pentosa. Cuma beda jenis aja. Itu beda jenis tuh ya berarti nanti di sini ikatan kimianya lain gitu. Nggak usah lah itu nanti urusannya orang kimia. Terus dari jenis basa nitrogennya nih. Jadi ada 4 jenis ya, 4 jenis basa nitrogen untuk DNA sih ya. Ya untuk masing-masing lah ada 4 jenis. Ada adenin, guanin, sitosin, sama timin. Itu kalau di DNA. Tapi kalau di RNA
adanya itu adenin, guanin, sitosin, sama urasil. Artinya di RNA tidak ada timin, gitu ya. Sedangkan di DNA tidak ada urasil. Gitu. Cuma itu aja bedanya. Yang adenin, guanin, sitosinnya sama, ya. Ada ini. Terus DNA itu adanya di mana letaknya di dalam sel? Yang pastinya di inti sel gitu ya. Untuk organisme eukariot, kan kalau di prokariot kan nggak punya inti sel kan ya. Prokariot itu kan tidak punya inti. Maka DNA-nya di mana? DNA-nya ya menyebar di sitoplasma. DNA menyebar di sitoplasma. Bagi prokariot ya. Selain di inti, DNA ada di mana lagi? Ada di mitokondria sama ada di kloroplas juga. Gitu. Jadi mitokondria sama kloroplas itu punya DNA-nya sendiri ya. Gitu. Makanya ini nanti ada story-nya lagi sebenarnya ya. Teori endosimbion gitu nanti kita bahas bukan di bab ini. Nah, untuk RNA dia adanya di mana? Nah, dia macam-macam gitu ya. Bisa di nukleus, bisa di sitoplasma, tergantung dari jenis RNA-nya. Kalau mRNA itu dia adanya di inti, gitu ya, di inti. Sama kayak DNA. Sedangkan kalau untuk rRNA sama tRNA itu adanya di sitoplasma. Itu tabel perbedaannya dari DNA sama RNA. Next ya. Nah, sekarang nih kita lihat lebih jauh si basa nitrogennya. Tadi kan basa nitrogen kalau di DNA kan ada 4 kan ya, AGCT gitu ya, AGCT. Basa nitrogen pada DNA. Nah, AGCT ini sebenarnya terbagi dulu nih menjadi 2 kelompok gitu ya. Yang pertama basa purin. Kalau purin itu Ag, ya adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin itu timin dan sitosin. Bedanya apa? Nah, ini yang Kakak bilang ini struktur kimianya yang beda, gitu ya. Kalau adenin kamu lihat di sini kamu bandingin sama pirimidin, dia ada kayak tambahannya lagi gitu ya di sini ya. Ada segi 5-nya lagi. Nah, itu yang purin maksudnya ya, yang kelompok purin, baik itu adenin maupun guanin. Terus bedanya adenin sama guanin ya inilah kayak di urutan urut-urut ikatan kimianya gitulah intinya ya, nggak usah diperdalam. Pokoknya ada mereka berdua beda jenis gitu, tapi sama-sama purin. Sedangkan pirimidin yang termasuk pirimidin berarti timin sama sitosin. Gitu ya. Ingat aja Ag, CT, adenin sama guanin itu purin, pirimidin itu CT-nya sitosin sama timin. Itu dari kelompoknya ya, kelompok basa berdasarkan kelompok purin atau pirimidinnya. Tapi di basa ini gitu ya, berpasangan kan ya, tadi ya pada DNA kan ya, pada DNA dia berpasangan. Apa pasangannya? Pasangannya itu menurut penelitiannya Chargaff sama sebelumnya Hershey Chase gitu ya. Bukan Hershey Chase, Watson and Crick. Apa pasangannya itu ternyata adenin berpasangannya sama timin, sedangkan guanin berpasangannya sama sitosin. Jadi perpasangan ini antara purin sama pirimidin. Itu bukan bukan purin-purin pirimidin bukan, tapi purin dan pirimidin itu pasangannya. Nggak boleh sesama jenis. Anggaplah ini cewek, ini cowok. Maka kalau menikah kan satu cewek satu cowok gitu yang boleh cewek-cewek nggak boleh cowok-cowok. Jadi purin sama pirimidin dan jenisnya juga spesifik gitu ya pasangannya maksudnya adenin pasangannya sama timin, guanin pasangannya sama sitosin. Terus satu hal lagi, tadi ya antara basa dengan basa disatukan oleh yang namanya ikatan hidrogen ya kan. Ikatan hidrogen ini apa ya? Kalau kakak bilang gampang putus nyambung gitu ya, mudah putus nyambung, apalagi oleh susu ya, mudah putus nyambung. Kalau dikasih suhu tinggi, dia putus gitu.
Kalau nanti dingin lagi bisa disambungin lagi gitu. Nah, adenin sama timin disatukan oleh dua doang nih, ikatan hidrogennya. Dua, teman ya. Satu, dua. Satu, dua. Nah, sedangkan untuk basa guanin dengan sitosin disatukan oleh tiga. Satu, dua, tiga ikatan hidrogen. Nah, karena ikatan yang menyatukan antara guanin dengan sitosin itu lebih banyak kan ya, tiga kan ya, maka organisme yang punya lebih banyak pasangan guanin sitosin itu bahkan lebih stabil secara suhu gitu ya kan tadi ikatan hidrogen rentannya sama suhu kan ya, dia oleh suhu ya. Nah, jadi ini lebih stabil ini dari aspek suhunya gitu ya, termostabil. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Ada Oke, next ya. Kromosom bukan ya? Udah nggak apa-apa ya, ini sampai sini dulu aja. Sampai sampai slide ini baru nanti atau kromosom juga atau bukan bagian Naimah? deh, langsung. Oh langsung itu ya. Ya udah ini ya biar paham dulu ya sekalian soalnya udah DNA kan ya. Ini biar jadi satu kesatuan dulu. Kalau yang ini struktur ini nggak usah nggak apa-apa itu tinggal hafalan. Ini pemahaman dulu nih. Nah terus Kak kan kalau misalnya apa ya mungkin suka dengar juga kromosom, kromosom membawa gen gitu kan. Jadi di bedanya sama DNA tuh apa sebenarnya gitu ya DNA sama kromosom. Sebenarnya ini tuh susunan aja organisasi dari kecil ke besar gitu. Nah, eh, DNA gitu ya tadi ya ini tuh satuan terkecilnya gitu ya satuan terkecilnya ibaratnya ya. Terus dia ini kalau satu satu apa nih satu DNA gini bakal digabungin gitu ya, bakal diikat sama yang namanya yang ini histon. Nah, diikat ini ibaratnya kayak apa ya? Kayak kabel mungkin ya. Ini kabelnya kalau masih terjuntai, terus ini kayak kita satuin pakai sesuatu digulung gitu kan ya. Maka akan menjadi gulungan kan, kumpulan DNA yang menggulung gitu kan ya. Itu namanya nukleosom gitu ya. Jadi nukleosom terdiri dari DNA plus histon gitu ya. Paket DNA plus histon gitu ya. Paket DNA plus histon yang menggulung gitu ya di DNA-nya. Terus si gulungan-gulungan ini nanti makin lama makin bersatu gitu ya. Menjadi yang namanya kromatin. Nah, ini kamu bisa bandingin nanti ketebalannya gitu ya. Ini kurang lebih ketebalannya 30 mm nanometer kecil banget ya ini aja udah kecil banget. Nah, terus lama-lama ini bakal eh, apa menggulung lagi membentuk sesuatu yang lebih besar gitu. Ini kalau ini membentuknya kayak bunga gini ya, bentuk struktur seperti ini. Jadi yang bagian pelekukan itu namanya loop domain. Terus nanti dari kromatin, kromatin yang sudah menebal itulah yang namanya kromosom. Gitu. Kromosom itu udah lebih tebal daripada kromatin ya. Dan satu kromosom, ini kurang satunya, satu kromosom terdiri dari dua kromatin. Jadi yang kalau, nah ini kan kromosom ya, kromosom. Nah, masing-masing si ini adalah kromatid dan ini juga sama, ini kromatid, ini kromatid. Sebelah sayap kayak kupu-kupu ya, sebelah sayapnya itu satu kromatit, sebelahnya lagi kakinya lagi. Jadi satu kromosom dua kromatit. Jadi yang mau kakak sampaikan adalah gen ada di mana? Ya DNA ini satuan terkecilnya nanti membentuk kromosom. Ini kecil, ini besar. Urut-urutannya seperti ini. Oke, kita next ke sintesis protein aja kalau kayak gitu ya. Tapi kalau ada waktu baru. Bentar, bentar.
Nah, ini kan struktur kromosom ini bisa nanti dibaca atau nanti kita bahas kalau ada waktu. Terus, nah ini dulu nih. Tadi kan DNA itu kan material genetik gitu kan ya, atau asam nukleat lah, baik RNA ataupun DNA gitu ya, dia kan material genetik. Nah, si DNA sebagai material genetik dia itu punya ciri gitu ya. Cirinya yang pertama dapat diwariskan, ya iya karena dia membawa gen, gen kan diwariskan dari induk ke anak gitu ya. Terus, dia tetap sama antar generasi, terus dapat memperbanyak diri. Nah, diwariskan sebelum diwariskan, eee, DNA harus mengganda gitu ya, mengganda dulu. Kenapa? Supaya si induknya nggak kehilangan si DNA itu, gitu kan ya. Nanti kan, maksudnya dari satu bentar, kan mengganda kan berarti misalnya satu jadi 2 gitu kan ya, mengganda itu kan berarti satu menjadi 2. Ya udah, si satunya ini punyanya induk gitu kan, DNA punya induk, baru nih yang satunya lagi boleh dikasihin ke si anaknya. Harus mengganda dulu si DNA ini ya sebelum diwariskan. Proses penggandaan si DNA itu namanya replikasi DNA. Nah, karena bukan bagian Naimah, ini kita skip dulu ya replikasinya. Ini penting juga sih nih ya, ada model-modelnya sih. Maksudnya ini teori gitu ya, ada 3 teori replikasi DNA. Terus ini tahapan-tahapannya ini lumayan nih ya, nanti aja. Nah, baru sekarang ke yang ekspresi gennya. Tadi kan apa? Nah, gitu ya. Gen kan itu kode genetik yang diwariskan, ya kan? Diwariskannya itu dia tuh nanti terus realitanya dalam bentuk apa ekspresinya? Ekspresinya itu dalam bentuk protein. Artinya misalnya gini, eh apa ya? Gen yang mengkodekan gen yang mengkodekan warna apa ya? Warna mata misalnya, warna mata biru gitu kan ya. Ini kan cuma kode doang. Nanti ekspresinya, di dalam realitanya gitu ya protein 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 tertentu gitu kan, protein yang, mengakibatkan mata biru gitu kan. Ini kayak ekspresinya gitu ya, ekspresinya protein yang mengakibatkan, mata biru, misalnya ada pigmen apanya, kayak gitu ya. Nah, proses pengekspresian si gen tadi ya menjadi protein inilah yang disebut dengan sintesis protein atau ekspresi gen, gitu ya, ekspresi gen. Nah, ini ada 3 tahapan, utama dari sintesis protein, yaitu transkripsi. Sebenarnya kalau di level SMA yang pada umumnya itu 2 ya, transkripsi sama translasi aja. Cuma Kakak lihat yang di apa, rangkaian apa, uraian yang dari Guru Naimah itu kan ada tuh pengeditan gitu ya kalau nggak salah ya. Berarti masuk nih levelnya, udah level kuliah tingkat awal gitu ya. Jadi ekspresi gennya lebih dalam gitu. Presidennya berarti ada 3 tahapan kalau gitu, transkripsi, terus diedit dulu lewat pasca transkripsi, tapi ini untuk eukariot aja, baru translasi, gitu. Coba ada yang mau ditanyain dulu nggak konsepnya tadi? Belum ke tahapan. Berarti tuh gen tuh cuma ngasih kode doang. Mhm. Yang ngubah langsung proteinnya gitu. Yang protein itu yang ininya, terekspresinya gitu. Terekspresi gimana ya? Maksudnya, misalnya kalau kulit putih itu kan berarti kan, pigmennya yang mengakibatkan itu kan ya. Nah, si pigmen itu kan molekul protein sebenarnya,
Itu. Nah, tapi protein ini bisa dibuat hanya kalau ada si gen gitu. Protein hanya bisa dibuat kalau ada gen pengkodenya gitu. Terus kalau misalnya kita butuh enzim gitu kan, enzim kan protein. Enzim nggak akan bisa dibuat kalau nggak ada gen pengkodenya gitu. Gimana? Kayak Lumayan rambut atau paham. rambut ya, rambut hitam sama rambut coklat. Yang mengakibatkan rambut hitam sama coklat itu kan sekali lagi pigmen gitu kan. Pigmen itu apa ya? Sebenarnya kan protein gitu kan ya, protein. Nah, tapi yang mengakibatkan protein yang munculnya protein untuk pigmen hitam atau protein untuk pigmen coklat ya itu adalah si urutan gennya. Kalau kodenya A B C D bla 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 misalnya kayak gitu ya. A B C D E misalnya itu nanti protein yang terekspresinya pigmen coklat misalnya kayak gitu. Tapi kalau kodenya E F G H L itu yang terekspresinya apa? Pigmen hitam misalnya. Kayak gitu. Jadi kalau gen itu abstrak ya, maksudnya nggak kelihatan sama kita nggak kelihatan secara dari luar. Gimana bisa dimengerti? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tahap dari si ekspresi gen menjadi protein. Tadi ya, transkripsi, terus pasca transkripsi untuk eukariot aja, baru translasi. Nah, eh, ntar kita lihat dulu nih ya kejadiannya, nih kejadiannya. Ini kan gambar sel, ya, kepala sel epitel gitu ya. Ini kan ada intinya, ini sitoplasmanya ya. eh, Proses transkripsi sampai pasca transkripsi atau RNA processing itu kejadiannya di mana berarti yang ungu kan berarti dia di inti sel. Sedangkan untuk proses translasi itu berarti dia udah beda sendiri ya di luar di sitoplasma. Nah, itu tempat kejadiannya. Sekarang, apa itu transkripsi? Nah, kalau transkripsi itu sebenarnya penulisan ulang kode dari DNA gitu ya ke RNA gitu. Belum apa? Belum diterjemahkan menjadi protein belum. Jadi DNA sama RNA itu sama-sama kode tapi ibaratnya bahasanya beda. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Nah, supaya apa ya? Maksud dan tujuannya sama, maka harus ditranscribe gitu kan ya. Transcribe itu ya berarti ditulis ulang dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Bahasa kode DNA menjadi bahasa kode RNA gitu. Sedangkan translasi nanti itu berarti baru penerjemahan nih. Kode yang tertulis di RNA baru nih diterjemahkan menjadi molekul yang lain yaitu protein. Itu umumnya dulu nanti ya, detailnya nih. Oh, udah ada nih ya. Transkripsi penulisan ulang dari DNA ke mRNA gitu ya. Pokoknya kuncinya ada kalau transkripsi dari DNA ke RNA jenisnya itu jenis yang mRNA. Sedangkan kalau translasi tadi dari RNA ke protein. Nah, ini aja lah biar gampang. Nah, kalau pasca transkripsi nanti ternyata enggak semua mRNA yang di sini itu menjadi protein. Nanti kita lihat. Gitu ya. Oh, ini udah ada juga tempatnya transkripsi sama pasca transkripsi untuk eukariot itu di nukleus, sedangkan translasi itu di sitoplasma. Nah, sekarang kita ke tahap yang transkripsi ya. Transkripsi. Nah, jadi kan DNA kan punya dua utas kan ya. DNA kan dua utas. Jadi dari dua utas itu eh,
nggak semuanya itu menjadi template yang bakal ditranskripsikan jadi mRNA, gitu ya. Terus utas yang mana yang jadi template? Nah, salah satu utasnya yaitu utas dengan arah 3 ke 5. Utas 35 ini, nah ini ya, utas yang menjadi template ya. Utas 3 ke 5 menjadi template. Utas arah 3 ke 5 ini yang menjadi utas DNA template gitu ya, untuk ditranskripsikan ya, template untuk ditranskripsikan. Nama lain dari DNA template itu adalah antisen. Nah, sedangkan kan tadi ya DNA kan punya 2 utas ya, utas satunya lagi pasangannya si DNA template itu kita bilang utas non-template gitu ya, anti-template. Anti-template berarti yang arahnya 5 ke 3. Utas 5 ke 3 itu utas DNA anti-template. Jadi diganti aja suruh jelas. Anti-template. Anti-template atau nama lainnya itu STEN atau coding trend. Sama aja ya. Anti-template atau sense atau coding trend yang arahnya 5 ke 3. Nah, berarti yang menjadi RNA itu adalah yang tadi 3 ke 5 ya. Maka RNA yang dihasilkan yang arahnya tadi ya antiparalel 5 ke 3 gitu. Jadi yang ini itu abaikan aja, ini bukan kode untuk menjadi RNA gitu. Yang kode yang kita pakai berarti yang atas nih. Ini yang dipakai. Gitu. Nah, terus gimana nih caranya gitu ya pentranskripsiannya? Ini tuh ngikutin hukum Chargaff lagi tadi yang pasangan DNA. Coba adenin pasangannya sama siapa? Naimah. Apa? Adenin pasangannya kalau kata Chargaff adenin pasangannya sama siapa? Sama Hmm? apa ya tadi? Aduh, Pak. Siapa? Coba kita lihat. Adenin sama nih ya. Nih, Oh ya, ya. adenin sama Sama timin, T. guanin sama sitosin kan? Bentar ya. Adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Tapi ingat, ini kan prosesnya dari DNA ke RNA kan ya, mRNA. Kalau di RNA kan nggak ada, kalau di RNA nggak ada timin kan ya, timin nggak ada, maka A ini akan berpasangannya dengan U gitu. Jadi urasil ini sama sebenarnya kayak timin, tapi ini versinya RNA gitu lah. Makanya A-nya pasangannya sama U, itu C pasangannya sama G, C pasangan sama G, A pasangan sama U, C pasangan sama G, C pasangan sama G, G sama C, A sama U, G sama C, C sama A gitu. Nanti ya lebih detail ini cuma baru awal doang. Nah, ini secara lebih detail itu ada 3 tahapan dari transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, sama terminasi. Nah, inisiasi itu apa? Inisiasi itu permulaan ya, tahapan awal. Nah, jadi kan DNA kan panjang ya, DNA kan panjang, ibaratnya panjang. Kita mau ngetranskripsiinnya
dari bagian mana gitu, kilometer berapa sampai berapa gitu kan ya ibaratnya. Nah, itu tergantung dari titik permulaan transkripsi atau si promotor, gitu ya. Si promotornya ada di mana, disitulah kita mulai gitu. Nah, dan si promotor ini adanya ya di utas cetakan gitu kan. Nah, ini si promotornya, terus promotornya itu apa? Promotornya dicirikan dengan apa? Dicirikan dengan apa, daerah gitu ya, daerah yang punya kode tata ya. Jadi kalau kamu lihat di sini yang hijau, nih yang hijau. Nah, ternyata dia kodenya tata. Nah, ini berarti dia ini, oh ciri-ciri promotor nih, dia promotor ya. Dia ada promotor gitu. Nah, berarti ini nih acuan mulai transkripsi itu dari titik ini. Dari si yang ada kode promotornya. Nah, tadi ya dimulai dari sini ya, dimulai dari tata. Terus apa, diinisiasi apa yang terjadi? RNA polimerase dia merupakan suatu enzim ya, menempel pada promotor. Mana RNA polimerase ini ya, yang bentuknya ini nih. Nah, ini RNA polimerase. RNA polimerase nempel di tata ini ya, di promotor tadi. Nempel di sini. Itu adalah inti dari proses inisiasi gitu. Terus akibat penempelan si RNA polimerase ke promotor, nah ini si tadi kan ya DNA kan begini ya. DNA kan begini. Terus akibat si RNA polimerase nempel di sini, si DNA yang di dalam RNA polimerasenya jadi kebuka. Kebuka. Ini siap nanti mRNA dihasilkan di tengah-tengahnya. Tujuannya untuk membuka ya. Nah, nanti tuh di sini bakal ada mRNA-nya. Katakanlah ini template-nya. 35-nya. Itu inisiasi. Jadi intinya dari inisiasi itu adalah penempelan ya. Nah, ini nomor tiga nih, inti dari inisiasi adalah penempelan RNA polimerase ke promotor. Tuh. Ada yang mau ditanyain dulu? Berarti yang 3 ke 5, 5 ke 3 itu berarti melebar ya, Kak? Melebar nih kayak yang ini nih. Nah, ya. Nah ini nih. Anun ini. Gitu. Tadinya kan rapet gitu kan ya. Jadi dia dibuka dulu nih, dibuka dulu. Kelihatan nggak di dalamnya agak kebuka gitu kan ya? Mhm. Bahkan. Soalnya nanti mRNA-nya bakal dihasilin di sini, di dekatnya si utas template-nya. Ada lagi? Aja. Dah. Oke. Nah, itu inisiasi. Nah, sekarang elongasi. Nah, ini intinya ya, inti dari si transkripsi. Elongasi atau pemanjangan. Nah, habis si RNA tadi nempel di promotor, barulah si RNA polimerase ini jalan gitu ya, berjalan di sepanjang DNA gitu ya. Sambil ya tempat di mana dia berjalan, tempat dibukanya juga si DNA itu gitu ya. Kebayang ya? Kebayangkan ya. Kalau dia maju ke sini, si RNA polimerasenya maju ke sini, berarti daerah ini yang kebuka gitu. RNA polimerase maju ke sini, berarti daerah ini yang kebuka gitu ya. Nah, ketika dibuka itu, dia sambil baca kan, kode baca kode DNA template. Bentar. Terus transkrip bahasa yang dibaca oleh RNA polimerase. Nah, ini kan ya utas cetakan 3 ke 5. Sehingga mRNA yang dihasilkannya tuh apa? 5 ke 3. Nah, jadi kamu lihat gambar yang ini ya. Ini ceritanya daerah yang ini ya yang mau ditranskripsi. Jadi
Jadi ini dibuka sama dia, kan cetakannya berarti yang mana? Yang bawah kan ya? Ini kan ya cetakannya 3/5. Nah, ini nanti mRNA dihasilkan ya tadi Kakak bilang nih, keluar dari si RNA polimerasenya, keluar dari si RNA polimerasenya. Gitu. Karena cetakannya 3/5, berarti si RNA yang dihasilkannya ya, mRNA hasilnya itu antiparalel dari cetakannya. Cetakan 3/5 berarti mRNA 5/3. Gitu. Terus daerah yang udah dilewatin gitu ya, artinya daerah di belakang RNA polimerase, dia nutup lagi nih, si DNA-nya nutup lagi nih. Tadinya kan di sini gitu kan ya, terus ini dihasilkan mRNA yang merah, pas dia maju, ini udah selesai nih hasilnya, tadi dia udah dihasilkan segini, dia maju ya udah terus nutup lagi ininya si DNA-nya. Gitu. Maju, terus maju ngebuka, udah selesai, yang udah selesai bagian sini nutup. Kayak apa ya? Kayak membuka jahitan mungkin gitu ya, membuka jahitan terus tapi sambil membuka jahitan sambil menghasilkan sesuatunya itu mRNA gitu. Nah, terus tadi urutan bahasa rantai mRNA yang dihasilkan itu tuh urutan yang apa? Pasangan dari utas cetakan gitu kan ya, dengan perpasangannya sesuai hukum Chargaff. Adenin dengan guanin ya kan, salah, adenin dengan timin, terus sitosin dengan guanin. Nah, coba ya sekarang. Berarti yang kalau kakak tanya ini atas ya, di bawah. Mana berarti template-nya Naimah yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bau atas. Atas sama bawah. Nah, kamu kan DNA itu kan kalau strukturnya itu kan begini ya kalau digambarin kan. Nah, begini sama begini. Begini kan. Nah, jadi dia kan nggak lurus gitu ya, sebenarnya nggak lurus. Makanya kamu, nah di sini kan tuh ya ada kayak pita gitu kan ya. Nah, tahu atas bawahnya, kamu lihat yang arahnya 3/5 yang mana? 3/5 yang bawah. Yang ini kan ya. Nah, ini sih emang sih awalnya di atas nih si 3 nih, tapi kan terus nggak jadi ke sini kan, dia belok ke sini kan. Nah, berarti yang jadi template ini yang ini ya, yang merah ya, yang bawah. Nah, yang ini. Ini ceritanya di dalam Mulai dari 5 dulu ya. apa? Berarti nggak dimulai dari angka 5 ke 3. Tapi 5 ke 3/5. Ya, kalau dari template-nya 3/5, cuma ininya 5/3 mRNA-nya. Gitu. Mulainya dari sini, dari kiri, dari 3. Ya, dari sini kan, arahnya dari sini. Direction of transcription, berarti awalnya sini, ke sini, sini. Dari sini ke sini, awalnya ini. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita tulis ulang nih, template-nya, kan yang ini ya, template-nya, kan kakak tulis ulang TAG gitu kan ya, TAG, terus TAG lagi, GTT, ceritanya ini depannya ada TAG aja biar agak panjang, GTT AAC ceritanya gitu ya. Nah, ini ya udah kakak tulis ini 3, TAG GTT AAC 5. Nah, berarti ini kan template-nya nih gitu ya, atau si DNA sen. Berarti mRNA-nya kodenya gimana? Nah, tadi ya A dengan T, G dengan C. Maka mRNA-nya adalah A, gitu kan ya, A. Terus A pasangannya sama apa? Sama T. Sama T, tapi nggak ada kan ya, maka gantinya adalah U. Terus G dengan G, T dengan A, A dengan U. G dengan C, G dengan C. Nah, udah, maka seterusnya kayak gini kan.
Nah, maka ini hasil kode si mRNA-nya, gitu ya, kode yang merah nih ya. Arahnya 5 ke 3. Nah, mRNA juga disebut dengan kodon atau 3 urutan basa gitu. Jadi kita bacanya itu per 3-3. Begini, 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 begini. Nah, per 3 kelompok 3 urutan basa, nah triplet basa ini ya, ini yang namanya kodon. Gitu. Nah, satu lagi tadi sebelum ada si mRNA ya, kamu skip dulu ya, abaikan, 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 abaikan. Kan DNA kan punya apa, 2 utas kan ya, artinya utas 1 sama utas 2 gitu kan. Nah, maka pasangan dari DNA template atau si DNA sense ya atau anti template tadi kan punya urutan juga kan Naimah. Urutannya apa? Sama Chargaff juga. Berarti T pasangannya dengan A gitu kan. A pasangannya dengan T. G dengan C, T dengan A gitu ya, dan lain sebagainya. Yang kalau kamu lihat, kamu bandingkan antara ini, kok merah lagi? Kamu bandingkan antara DNA DNA sense atau si anti template ya urutannya ini bandingkan dengan ini. Bandingkan dengan mRNA ya, sense dengan mRNA kamu bandingkan. Sebenarnya mereka sama kan? Mereka ini sama. Kecuali T-nya ganti U gitu. T-nya ganti U ya kan? Nih, ATC, ini AUC ya kan? Ini ATC, ini AUC. Ini CAA, ini CAA sama. ITG, ini UUG gitu. Benar kan ya? Sama kan ya, kecuali T sama U-nya. Makanya si DNA anti template atau yang pasangannya dari si template dibilang sense tuh karena dia tuh bisa nge-sense gitu, apa ya? Tahu apa punya bisa memprediksi urutan dari si mRNA-nya bakal sama kayak dia kecuali T-nya sense nggak akan ada diganti jadi U gitu. Bisa dipahami dulu sampai sini? Oke, next ya. Nah, itu kan baru pemanjangan tadi ya, kan tadi nih ya, pemanjangan ini ya, terus makin maju aja nanti RNA polimerasenya, terus mRNA jadi makin panjang, gitu kan. Terus terakhir baru tahap terminasi, ini berarti tahap akhir. Sampai kapan RNA polimerase jalan? Sampai RNA polimerase ketemu dengan titik akhir. Titik akhirnya namanya terminator. Gitu. Kalau tadi awal, titik awal promotor, kalau titik akhir itu terminator gitu aja sih intinya. Kalau inisiasi RNA polimerase nempel di promotor, kalau terminasi RNA polimerase sampai ke terminator. Kalau udah sampai ke terminator, si mRNA yang dihasilkan dia kan masih kayak dikeluarin dari sini kan ya. Nah, kalau udah sampai terminator dia bakal dilepasin si merahnya si mRNA-nya. Terus habis itu baru deh RNA polimerase lepas dari DNA gitu aja sih tahapannya dari transkripsi. Ada yang mau ditanyain dulu? Berarti nanti kan hasilnya itu Hmm? digunain buat ke hal lain gitu kan. Kemana? Kan mRNA kan tadi. Iya. Berarti nanti ke fungsi yang lain ke. Nah, mRNA ini, si yang merah ini, bakal lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Ini kan baru transkripsi. Nah, jadi hasil dari transkripsi itu ini bakal dilanjutin lagi nih ke translasi nanti. Jadi kita butuh mRNA-nya ini. Apa? Berarti enzim RNA itu ke DNA itu cuma buat menghasilkan si RNA. mRNA, iya. Itu lanjut translasi. Bentar, translasi. Gitu ya, ke translasi. mRNA ke translasi. Jadi namanya RNA polimerase tadi kan ya.
Nah, ini pertanyaan. Nah, ini. Enzimnya kan RNA polimerase ya, si ini ya. Si ini RNA polimerase. Jadi sebenarnya dia ini menghasilkan RNA gitu. Fungsinya adalah menghasilkan mRNA dari DNA gitu. Udah itu dia. Nanti kalau ditranslasi enzimnya beda lagi. RNA polimerase karena hasilnya RNA juga. Kalau direplikasi tadi penggandaan DNA ya yang di atas enzimnya DNA polimerase karena yang dihasilkan DNA dari DNA gitu. Kalau DNA kalau RNA polimerase hasilnya berarti RNA. Ada lagi? Udah Kak Iwe. Nah, oke. Lanjut ya ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu adalah, nah ini ya, apa? Mungkin tambahan ya kalau di sekolah Naimah mungkin ini dibahas kenapa Bapak sudah lebih dalam. Nah, sebelum masuk ke RNA processing, apa tadi ya ini cuma ulangin yang awal aja sih. Jadi RNA processing itu hanya terjadi pada eukariot. Kalau prokariot itu tidak ada pasca transkripsi atau RNA processing. Jadi mRNA-nya dari transkripsi gitu ya. Oh, udah ada dari transkripsi, mRNA-nya langsung semuanya ditranslasikan gitu. Gak ada editing, gak ada ibaratnya nge-cutting video. Misalnya kamu ngerekam video nih, kalau di prokariot ini ya udah apa adanya itulah yang diupload gitu. Tapi kalau di eukariot ya kamu misalnya ngerekam dulu nih, menghasilkan mRNA pre-mRNA, sebetulnya pre-mRNA. Nah, nanti kamu edit dulu nih RNA-nya, kamu buang-buang ya, nggak perlu, baru nih yang udah mRNA yang matangnya baru ditranslasiin. Bedanya di sini ya, ada RNA processing pengeditan. Gimana proses pengeditannya, apa yang diedit? Nah, ini ada dua hal. Yang pertama itu ditambahin topi di ujung 5 ya, dan ekor di ujung 3. Dari mana nih ujung 5 3 dari apa? Dari si mRNA. Ya, tadi kan mRNA kan 5 3 gitu ya. Ini mRNA-nya ya. Nanti di ujung 5 dikasih topi, di ujung 3-nya dikasih ekor. Cap and tail gitu kalau bahasa biologi ya, bahasa Campbell ya, bahasa Inggrisnya sih. Terus yang kedua apa? Pemotongan yang namanya intron. Intron itu apa? Intron itu adalah daerah pada mRNA yang tidak mengkodekan protein. Gitu. Kayak tadi kakak bilang, kamu ngerekam video tapi kamu nggak mau semuanya itu jadi video akhir gitu. Ada yang mau kamu buang-buang gitu, yang nggak kamu perlukan. Nah, yang kamu buang itu, nah itu namanya si intron. Kenapa kamu buang? Karena dia tidak mengkodekan protein yang kamu inginkan. Saya target kamu maunya protein dengan asam amino urutan isoleusin, glisin, dan sebagainya. Tapi ternyata di mRNA itu ada yang nggak mengkodekan mereka yang kamu inginkan, jadi dibuang aja. Nah, ini ya lebih detailnya. Di ujung 5 dari mRNA, tadi kan merah mRNA ya, dikasih cap. Tuh ya, cap di ujung 5. Capnya itu, nah fosfat ya, fosfat ini PPP. Terus di ujung tiganya ditambahin tail ekor. Ekornya apa? Ekor berupa poli A. Buat apa sih ditambahin apa topi dan ekor? Ini sebenarnya untuk apa ya? Membantu mRNA ketika ketika dipindahkan
Tadi kan transkripsi kan terjadinya di inti sel kan ya, sedangkan translasi di sitoplasma. Nanti Naima lihat lagi gambarnya. Nah, berarti kan ada proses pemindahan nih dari inti ke sitoplasma. Nah, supaya nggak hancur gitu, tetap stabil, dikasih cap sama si tail ini. Tambah topi sama ekspor. Jadi, fungsinya tadi ya topi sama ekspor membantu mRNA ketika dipindahkan dari nukleus gitu ya. Nukleus ke sitoplasma gitu. Nah, cukupkah sampai situ editingnya? Belum ya. Nah, di mRNA itu ya terdiri dari dua jenis daerah gitu. Ada yang namanya ekson yang pink tua sama intron yang pink muda. Ya, ini ekson, ekson, intron. Nah, tadi intron daerah pre-mRNA yang tidak mengkodekan protein target. Karena tidak mengkodekan, buang aja. Buang aja. Buang, di-cut, di-trim ya kalau video. Ya udah, kalau hasil yang dibuangnya ya dibuang aja, baru ini disatukan. Nah, ini daerah yang kodenya ternyata cuma segini doang. Ini jadi mRNA yang matang gitu ya, mRNA matang yang dipindahkan ke sitoplasma. Begitu. Ada yang mau ditanyain dulu pasca transkripsi? Berarti topi sama talinya itu tuh fungsinya buat ngelindungi si mRNA. Mm-mm. Tuh. Ada lagi, intron Kayak eksonnya aman ya. Nah, sekarang kita ke tahapan selanjutnya, yaitu translasi ya. Kita ulang, translasi itu apa? Nah, sekarang translasi itu adalah penerjemahannya nih sekarang. Diterjemahin dari mRNA ke protein ya. Pokoknya dari mRNA ke protein. Tapi transkripsi dari DNA ke mRNA, lalu translasi mRNA ke protein. Tempatnya di mana? Di sitoplasma sebetulnya sih ya. Tapi lebih spesifiknya lagi tuh di ribosom gitu. Jadi ini ya inilah kadang huru-hara ya. Translasi terjadi di mana gitu kan. Translasi terjadi di mana? Ada yang bilang di sitoplasma aja, oke. Tapi ini mungkin terlalu general gitu ya. Kalau lebih spesifik ya sebenarnya di ribosom. Ribosom di sitoplasma. Paham ya? Ini cuma lebih spesifiknya aja sih. Nanti kalau mau tahu maksudnya, terus aku harus bilangnya gimana Kak tempatnya. Saran Kakak kamu ikutin versi gurunya aja. Kalau lebih biasanya lebih spesifik sih. Jadi kalau translasi ya bilangnya di ribosom berarti. Tapi ingat ya ribosom tuh ada di sitoplasma juga kan. Sitoplasma kan sungainya, ibaratnya lautannya. Ribosom cuma ribosom terletak di sitoplasma. Tapi kalau lebih detail ya iya emang di ribosom ya. Nah, eh, oke, sebelum ke tahapan atau proses translasi, kita harus kenal dulu apa armada-armada apa bahan-bahan atau molekul-molekul yang dibutuhkan ya untuk translasi ya. Molekul yang dibutuhkan untuk translasi selain mRNA. mRNA kan bahannya ya. Nah, selain mRNA yang kita butuhkan adalah tRNA sama ribosom. Nah, ini si tRNA-nya yang eh, bentuk ini ya seperti T sih, katanya sih seperti T. Tapi nyatanya kayak begini ya. Yang hijau ini dia ada daerah ini ya, daerah pengikatan ya. Jadi punya bagian atas tRNA dia punya daerah pengikatan dari asam amino. Terus di bagian bawahnya ini terdapat antikodon. Ya, antikodon punya urutannya si antikodon ini urutan antikodon berpasangan secara hukum Chargaff tadi ya, berpasangan dengan eh, urutan atau jangan berpasangan deh, urutan antikodon sesuai perpasangan basa gitu ya.
urutan antikodon sesuai pasangan urutan dari kodon atau mRNA. Nah, terus yang penting itu satu tRNA itu satu antikodon dan membawa eh, satu asam amino. Satu asam amino ya. Jadi satu tRNA untuk satu asam amino. Gitu. Ini dulu konsepnya. Ini kalau digambarin gini. Jadi ada banyak tRNA sebenarnya yang terlibat untuk proses translasi. Jadi dia gantian. Ini tRNA pertama, ini tRNA kedua. Yang pertama ini adalah yang bawa fenilalanin, misalnya yang kedua bawa glisin dan lain sebagainya. Nah, tRNA dipasangkan dengan si asam amino yang warna ungu ya, itu oleh enzim yang namanya aminoasil tRNA sintetase. Itu dari struktur si tRNA. Sekarang ribosom. Ribosom itu dibagi dua kayak hamburger ya. Yang bawah small subunit atau subunit kecil. Di subunit kecil inilah ada situs pengikatan mRNA-nya. Pengikatan mRNA. Dia yang kayak bagian bawah si hamburgernya ya. Sedangkan yang atas ini subunit besar. Di subunit besar ada 3 situs ya. Yang pertama situs A, yang kedua situs P, di tengah situs P ya, situs A paling kanan. Terus yang ketiga adalah situs keluar gitu ya, situs keluar. Sebenarnya situs-situs 1, 2, 3 ini A, situs P, situs E ini untuk siapa? Untuk tRNA. Ya, di sini tempat tRNA, nanti tRNA nempatin di salah satu situs ini. Kalau small subunit, ini tempat dari mRNA. Ya, kalau kamu lihat gambarnya, di bagian bawah di small subunit, di sini ngikat ya, ngikat ke mRNA-nya. Kalau di large subunit, ini tempat tRNA. Ada yang ditanyain dulu strukturnya? Enggak, oke. Ke tahapannya ya, translasi. Translasi ada 3 tahap. Inisiasi, ini sama aja ya tahapannya kayak transkripsi. Inisiasi awal, elongasi kepanjangan, terminasi akhir. Nah, sekarang tahap inisiasi, apa yang terjadi ini urutannya ya, udah Kakak tulisin dari 1 sampai 4. Pertama, apa kan mRNA kan ditransfer ya tadi ya dari inti sampai ke sekarang ke ribosom. Di ribosom dia ketemu di mRNA ya, ketemu dengan situs pengikatan mRNA pada ribosom subunit kecil ya. Jadi ribosom subunit kecil menempel dengan mRNA-nya. Terus habis itu apa yang terjadi? tRNA pertama ya atau kita sebut tRNA inisiator itu menempel pada kodon start. Nah, kodon start itu apa? Kodon start adalah tadi yang triplet basa. Kalau basa berarti pada itu ya, triplet basa pada mana? Nah, kalau kodon kan kodon ya, berarti pada mRNA kan ya, kan kodon. Dengan urutan AUG. Jadi kalau kodon start itu urutannya itu AUG. Ya, urutannya AUG. Ingat ya. Si AUG ini dia menyandikan asam amino metionin. Jadi tRNA inisiator dia pasti bawa asam amino apa? Bawa metionin ya. Metion. Jadi inisiasi dimulai dari kodon start gitu. Ya.
Dah nih kan terena nempel, oh ternyata AUG-nya di sini nih, nggak di awal mRNA, ternyata di sini AUG-nya. Oke, AUG di sini, maka terena pertama inisiator nempel nih ke sini ya. Nah, karena mRNA-nya AUG berarti antikodonnya berarti tRNA-nya urutannya apa? UAC. Gitu kan tadi ya kayak Chargaffia A dengan U gitu kan, A dengan T, T-nya nggak ada jadi U dengan A, G dengan C. Ini membawa metionin. Terus nempel di mana si tRNA itu? Dia ini masuk ke bagian P-site. Nah, jadi habis nempel kayak gini, ribosom subunit besarnya datang. Ribosom subunit besarnya baru datang. Habis datang, kemana posisinya nih? Nah, jadi posisinya subunit besar itu dipasin dengan tRNA-nya masuk ke bagian P-site-nya. Gitu, dari ribosom subunit besar. Itu inisiasi. Intinya inisiasi itu apa? Ya tRNA nempel ke kodon start gitu ya. Habis gitu, kalau udah nemu titik awalnya baru elongasi ya atau pemanjang. Nah, kalau udah tRNA inisiator datang, barulah nih muncul si tRNA nomor 2, tRNA berikutnya gitu. Dia masuk kemana? Tadi kan urutannya kan PA ya kan, yang P ini nomor 1 kan ya. Nah, terus yang nomor 2 masuk ke A site-nya gitu. Ke situs A. Terus si nomor 2 yang di tempatnya di situs A itu bawa asam amino yang sesuai dengan kodonnya gitu ya. Sesuainya gimana? Nah, sesuai ini nih. Sesuai ini kodenya ya. Jadi kalau tadi mana? Nah, ini AUG itu metionin. Kalau urutan selanjutnya AUC berarti tRNA kedua itu bawa treonin. Kalau urutan berikutnya CCU berarti bawa prolin. Sesuai si tabel ini ya. Gak usah dihafalin. Ini tuh pasti nanti dikasih. Gak usah dihafalin. Terus, habis gitu, berarti kan ada 2 tRNA nih. Nah, tRNA yang pertama kemudian transfer ini tadi si metioninnya dikasih ke nomor 2. Tuh. Jadi nomor 2 yang tadi ini langsung banyak ya karena ini ceritanya udah berlangsung gitu beberapa nggak awal banget gitu ya. Jadi misalnya kalau kakak gambarin ini tadi metionin ya kan situs P, yang ini situs A. Nah, kalau udah datang tRNA yang kedua, misalnya dia bawa ARG ya, ada gini. Nah, ini kan before-nya. Afternya nanti si tRNA nomor 1 ini ngasihin metioninnya ke ini, ke nomor 2. Jadi met ada sini. Nah, gitu ya. Nah, terus udah gitu kalau udah ngasihin ya udah tRNA nomor satunya keluar gitu ya, pindah ke kiri. Ini kan ribosomnya jalan nih, ribosom jalan ke arah kanan. Berarti kan dia nanti kayak geser kan ya, yang tadinya di P ke E sekarang, yang tadinya di A masuk ke P sekarang gitu. Karena ribosomnya geser ke arah kanan. Kebayang nggak, Naimah? Berarti yang A ke P, yang P ke Hmm. E. Iya betul. Ini kan exit site ya. Artinya kalau P udah ke udah P-nya keluar. Giliran yang nomor 2 itu berarti sekarang udah di P gitu. Nah, si A diisi siapa? tRNA yang baru lagi, nomor ketiga. Tuh. Nanti kalau udah ada nomor ketiga, ininya dikasihin gitu ya, dioperin lagi ke sini, sebelahnya ke nomor 3. Nanti pas ribosom jalan lagi, ya udah kayak geser-geser aja yang tadinya P ke E, yang tadinya A ke P gitu. Benar. Makin lama berarti ininya makin panjang kan ya, urutannya kan ya, makin lama makin panjang. Ini 1, kedua, ketiga. Nah, makanya namanya elongasi.
Gitu. Berarti kebayang ya prosesnya ya. Ya, dari tadi ya, dari A geser ke P, kemudian P ke E gitu ya urutannya. Atau gini deh, A, P, E, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, karena ribosomnya arahnya ke kanan. Itu. Itu ya elongasi. Nah, nanti urutannya nanti kita latihan di belakangnya ya. Kalau terminasi apa? Terminasi ingat pasti akhir ya. Kalau terminasi ini akhir ya. Terminasi, ribosom itu geraknya sampai kapan gitu ya. mRNA kan panjang. Ribosom berhenti bergerak kalau udah ketemu stop codon ya. Ada codon start, maka ada codon stop juga. Codon stop kodenya apa? Kodenya ada tiga opsi. UAA, UAG, atau UGA. Tadi kan kalau codon start itu hanya satu ya, AUG. Kalau codon stop bisa salah satu dari UAA atau UAG atau enggak. Kalau udah ketemu kayak gini, ya udah ada yang namanya release factor sehingga nah ini ya ketemu nih udah ngunci nih ini udah codon akhir soalnya stop codon ngunci gitu nggak ada yang tRNA baru lagi yang masuk maka apa yang terjadi si tRNA terakhir kemudian keluar gitu kan akhirnya kan kedorongnya keluar ini masuk lagi ke sini ya exit site terus keluar kalau udah tRNA terakhir keluar ya udah polipeptidanya tadi kan rantai kan ya makin lama makin panjang rantainya rantai polipeptidanya dibebaskan si mereka-mereka ini yang tadinya satu kesatuan juga kayak dibongkar itu masing-masing lagi balik lagi masing-masing mereka nyatu ya kalau mau ada translasi lagi gitu yang kuning ini release factor ya kuning release factor ini tRNA ini subunit besar ini subunit kecil, dan ini MR. Gitu. Oh iya, tadi kan kalau AUG menyandikan metionin kan ya, artinya ini salah satu jenis asam amino juga ya. Nah, kalau codon stop, dia tidak menyandikan asam amino apapun. Tuh, tadi. Nah, ini dia di tabelnya. Kalau CUU itu leusin, kalau CCC itu tolin, dan lain sebagainya. Ini pasti dikasih kalaupun ada soal itu ya. Apa tentukan jenis asam amino, misalnya gitu. Dari DNA ini urutan daerah DNA ini. Nah, ini pasti nanti dikasih. Begitu. Nah, ini kalau kita rangkum gitu ya. Kakak kasih contoh dulu ya. Kalau DNA sense-nya seperti ini, biasanya soal itu ada yang tingkatnya paling susah dia kasihnya nggak langsung template misalnya kayak gitu ya dia kasih sense dulu nih soalnya ya tentukan misalnya dari DNA sense ini tentukan rantai polipeptida yang dihasilkan dari kode ini sampai ke sini nah ini ya kalau diurutin nggak pakai jalan pintas itu kayak gini prosesnya. Kalau yang diketahui DNA sense, berarti kan kita tentuin dulu template-nya kan. Ini kan bukan template, ingat ya 53 bukan template. Tentuin dulu template-nya dengan perpasangan cargraf ya, A dengan T, B dengan A, G dengan C, dan sebaliknya pokoknya ya. Maka dapat nih template-nya ini, gitu kan. Habis itu baru deh ditranskripsikan, gitu kan. Ditranskripsikan dari sini balik jadi mRNA-nya ini. Nah, mRNA-nya ini baru deh ditranslasikan jadi asam amino AUG itu menjadikan metionin, AUC menjadikan
isoleucin, CAA untuk lisin, UUG untuk leusin, dan UAG stop. Gitu. Nah, kalau pengen tahu antikodon dari si tRNA-nya apa? Ya udah pasangin lagi, cari lagi pasangannya kodon, gitu ya, UAC, UAG, ya udah sebagainya. Dengan arahnya yang kebalikannya kodon ya arahnya 3 ke 5. Nah, jalan pintasnya kalau kamu perhatikan tadi ya, DNA sense akan sama dengan kodon. Kan? Akan sama dengan kodon kecuali T dan U-nya. Ya. T diganti ini, diganti ini ganti ini ganti ini ganti ini. Sisanya sama ya, sisanya sama. Kan ya. Nah, sedangkan utas template ini bakal sama dengan antikodonnya. Tuh, kecuali T diganti U, udah sisanya sama. TAC jadi UAC. TAG berarti UAG. GTT berarti GUU. AAC berarti AAC. Terus ATC berarti AUC. Sama kayak antikodon. Antisen sama kayak antikodon. Sense sama kayak kodon. Ingat ya, antisense itu sama kayak template. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, coba latihan dulu sendiri. Ininya kalau kakak kasih contoh urutan. Ya, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Susah banget Kak, ya Allah. Susah karena ini tuh baru diajarin di kelas 12 SMA. Ya kan? Sebelumnya kan nggak pernah ada yang kayak gini kan? Sangat-sangat. Nah, ya kakak nggak tahu sih ya guru kamu tuh sedetail apa. Sebenarnya ini tuh udah versi paling detail sih. Dan ini sekalian kakak tuh bikinnya sekaligus buat nanti kayak pembahasan soal kan, modul gitu. Jadi kalau kamu mau presentasi itu sedalam apa itu kakak balikin ke kamu. Yang jelas ini tuh udah yang paling detail gitu. Nah, ini. Sebenarnya kalau yang dibahas tuh juga cuma transkripsi, cuma bener-bener kayak gini aja gitu, nggak ada kayak molekulernya gini loh. Nah, molekulernya gini tuh kadang nggak dibahas gitu ya. Nah, itu kakak balikin lagi ke kamu. Jawab apa? Bilang. Nah, tuh. Oke, coba ya kakak kasih soal. Misalnya ya, diketahui gitu ya, suatu utas itu 5. Terus apa ya? Bentar. A, T, G, terus kurang panjang berarti ya. Ya, balik. Ketahui 5 A, T, G, 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 C, C, G, T. Asal aja. A, G, C, C, T, A, T, T, A, T, A, G. Gak muat. Udah. Ya. T, A, G. Jangan gitu ya. Ditanyakannya hmm, berapa asam amino yang terbentuk. Nah, gitu. Gimana Naimah? Berarti Z dari kodonnya kan Kak? Hmm. Jadi gimana Z, dulu urutannya nih? dapat Bentar, dilihat dari kodenya. Tapi ingat ya, tadi ada yang apa? eh, Kodon sub sama kodon sub. Ya udah, kalau Naimah jawab berapa dulu deh? Ya, kamu ngerti maksud kakak. 6. 6.
Nah, harusnya bukan 6. Bentar ya. Yang pertama berapa, terus yang kedua urutan deh ya. Urutan asam amino. Ya, ya nak. Data. Ya, ayah, ayah. Itu Vali dulu. Vali dulu. Bentar lagi. Nah, ini kalau kakak tanya berapa, ini tuh kemungkinan bukan 6. Oh, nah, Imah, karena kita harus lihat dulu nih codon startnya di mana sama codon stopnya di mana. Kecuali kalau nggak diketahui ya, makanya kita nggak boleh langsung tembak kayak gitu, karena kita tetap harus step by step gitu ya. Nah, harus step by stepnya. Nah, di antara ini ada nggak codon start sama codon stop nanti gitu. Kalau ternyata nggak ada, ya berarti boleh 6 langsung gitu. Tapi kalau ternyata ada, nah, kan bisa jadi beda, apalagi kalau codon stop. Kalau codon stop kan meskipun 3, tapi dia nggak ada asam amino yang dihasilkan kan. Kalau nah, kita coba pelan-pelan aja deh. Oke, kalau urutannya kayak gini, berarti apa yang akan kamu lakukan pertama untuk tahu urutan asam aminonya? Ini utas Hmm, apa nih? Ini utas apa? itu utas yang RNA. Oh, bukan ini kalau pertanyaannya misalnya ini DNA. Oke, ya, oke, kurang lengkap ya. DNA dengan urutan seperti ini gitu ya. Akan hasilkan berapa asam amino kayak gitu dan apa urutan asam aminonya. Kalau ini DNA nih, berarti ini utas apa? Utas yang dua, yang satu. Apa namanya? Sebutin. Utas pro, Ini di sini aja nih. utas utas sense. Ya, oke. Berarti kan sense-nya itu tadi kita tulis ya ATG, GGC, CGT, AGC, CTA, TAG gitu ya. Nah, habis gitu apa yang kamu mau lakukan biar tahu urutan asam amino? Misalnya ini sense, terus kita butuh data apa lagi? Adaptasi antisense. Boleh, antisense-nya berarti gimana? T, Mm-mm, TAC, mm-mm, terus CCG, mm-mm, CCA, mm-mm, TCG, mm-mm, GAT, mm-mm, ATC. mm-mm. Terus habis gitu, Baru nyari yang mRNA, yang apa? yang kodon. Oke, kodenya berarti, Berarti berarti itu A, mm, UG, mm-mm, GG, CCG. mm. Dari mana Oh, template? berarti GGC deh. Iya, benar. Terus, CGU, mm, AGC, mm, CUA, DOA iya. UAG. Iya, benar. Nah, sebenarnya eh dari soalnya ini kalau cara cepatnya ya, boleh aja sih dari sini, nggak usah pakai ini langsung ke sini bisa kan ya dari sense ke kodon ya, bisa nggak? Bisa kan ya tinggal diganti T-nya jadi U gitu kan? Bener nggak Naimah? Ini kan sama kan ya? Ini sama kan? Nah, boleh langsung. Nah, cuma cara kamu ini udah yang paling benar ya. Cara kamu udah yang paling benar, jadi kamu tahu semua urutannya gitu ya. Cuma kalau cara cepatnya boleh dari sini langsung ke sini boleh. Kamu pergunakan saja sesuai kebutuhan. Nah, kalau soalnya udah dikit lagi, ternyata oh kayak gini. Nah, tapi kalau kamu pusing, mendingan tahu semuanya ya nggak apa-apa kayak gini. Ya. Terus berarti berapa nih asam aminonya kira-kira? Ada codon stat nggak di sini? Lengkap, lengkap yang mana? Aduh, satu lagi. Apa? Yang AUG. Iya, ini kan codon stat ya. Berarti dimulai dari sini kan ya.
Ini Ya. kan metionin nih. Nah, inilah asam amino apalah gitu ya, asal aja ya. Misal aja ya, misalnya ini asal apa isoleusin, terus ini glisin misalnya gitu ya. Arginin, terus apa lagi ya? Leusin. Ini apaan? Aleusin enggak ada. Apa ya? Karyawanin lah. Nah, terus yang UAG ini apa? UAG tadi kode untuk apa? Stop. Apa? Untuk stop. Stop, iya. Kode untuk stop berarti asam amino yang dihasilkannya berapa? Kalau kayak gitu. Berapa? 5. Iya, 5. Berarti bukan 6 ya, 5. Karena di sini ada kode stop. Gitu. Loh, Naimah. Selesai. Itu ya. Ya, kayaknya kita nggak bisa bahas yang lain deh. Karena udah jam segini. Paling udah pusing juga kan. Ada yang mau Ini ditanyain urutan dulu? Hmm? urutan asam amino yang terbentuk itu berarti yang di kodonnya. Iya, dari kodonnya, betul. Dilihatnya dari kodonnya, bukan dari antikodon, bukan dari DNA sense atau antisen, bukan. Dilihatnya dari kodonnya, ya. Jadi ini nanti AUG GGC, misalnya ini samain cari di sini. GGC mana GGC? GGC, agak ada. Harusnya ada. Oh, itu yang di kanan di Mana cek sih? GGC Apa-apa? yang geli GLY Mana sih? Aduh. yang Jering kanan bawah ya nggak sih Kak? kanan GGC kan bawah. ya? Oh iya, benar. Nah, cari satu-satu per kodon gitu. Nah, gitu GGC. Tuh berarti dia harusnya glisin gitu ya. Gli, CGU apa? CGU arginin. Nah, gitu. Ini kan kakak ngasal doang Enggak, ya tadi. harus kita hafalin kan Kak? Enggak, enggak berani jamin. Penuh kan anak ilkom, tenang. Ya, nggak bakal disuruh hafalin ini kan. Nah, biasanya diketahui di soal. Ketahui di soal. Itu nanti deh sambil kerjain soal dia teruji ya. Maksudnya bisa diukur gitu sejauh mana pemahamannya. Gitu, Naima, ada yang mau ditanyain lagi? Kayaknya belum ada deh Kak. Ya, Berat udah. banget. Banget ya. Mama, Ya kan? uci hidung Ya. apa nih mau tanya apa? Tadi. Iya, gitu mungkin. Ternyata besok jadwalnya bio ya sama kakak ya? Iya, Kakak juga baru dapet. Oh, dipindahin jadwal kamu. Wah, ini dirubah-rubah lagi, tapi katanya ini iya. juga masih belum sih. Ah, emang ya belum fix. Belum sih Udah. gitu. Oh gitu, ya udahlah. Ya, pokoknya ya udah berarti besok ketemu. Silakan kalau Aku mau minta dipelajari. yang Hmm? yang kita bahas lagi Kak. PDF-nya Gimana, yang gimana, ada gimana? coret-coret. Oh, yang ini coretan. Ah, Iya, ya. iya. Coretan. Ini coretan ya. Oh, Apa? ini mah. Sana. Nah, ini ya. Oke lah. Ini. Bentar. Belum. Kalau kita mau lihat rekaman Teams-nya lagi gimana deh Kak? Oh iya ya. Bentar, nggak bisa harus ini nanti kakak kasih linknya, kakak kasih linknya. Cuma bentar, masalahnya kamu ini login nggak? Maksudnya apa? Oh, maksudnya ini akunnya login apa guys tadi? Login. Login. Kayak, Kalau login iya. kemungkinan bisa. Nanti kakak kasih link.
Coba aja dicek ya, dicek aja bisa apa. Nggak diakses. Soalnya kemarin kakak kan ada tambahan juga kan. Terus dia nggak bisa ngakses ternyata karena dia DSK gitu. Jadi dia nggak bisa kontak.